Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizma Elvira dengan NIM 2130401125. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis konter Ratu Seluler. Latar belakang: A. Profil UMKM atau bisnis. Nama UMKM Ratu Seluler. Pemilik UMKM Harian Roy Pratama. Band UMKM adalah usaha dagang. Bidang usaha adalah telekomunikasi. Jenis usaha adalah konter reguler. Lama berdagang adalah 1 tahun 2 bulan. B. Alasan dibangunnya bisnis. Membangun bisnis konter memiliki potensi yang menjanjikan karena beberapa alasan. Yang pertama, terdapat potensi yang menjanjikan terutama bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, keuntungan yang menjanjikan jika dikelola dengan baik. Usaha konter bisa memberikan keuntungan yang cukup besar. Laba yang diperoleh bisa mencapai puluhan persen dari modal yang diinvestasikan. Yang ketiga, bisnis ini memiliki peluang untuk berkembang pesat. Yang ketiga, fleksibel. Usaha ini bisa dijalankan secara online maupun offline. Yang keempat, peluang pasar yang luas karena hampir semua orang menggunakan HP dan mereka membutuhkan berbagai macam layanan terkait dengan HP seperti pulsa, kuota internet, aksesoris HP, dan lain-lain yang membuat usaha ini memiliki peluang yang besar. C. Kondisi industri. Kondisi industri konter HP Ratu Seluler ini memiliki beberapa tantangan dan peluang. Tantangannya adalah persaingan konter HP semakin ketat dengan munculnya banyak pemain baru, baik online maupun offline. Hal ini membuat konter HP Ratu Seluler harus bersaing dalam hal harga, layanan, dan promosi. Peluangnya adalah konter Ratu Seluler mendiversifikasikan layanan isi pulsa, jasa transfer uang, penjualan aksesoris HP, dan voucher internet, dan lain-lainnya. Selanjutnya isi laporan. A. POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan dalam memulai usaha ini berawal dari melihat lokasi yang strategis. Hal ini dimanfaatkan oleh pemilik untuk membuka usaha konter di lokasi tersebut. Setelah usaha tersebut berdiri, pemilik bekerja sama dengan sales atau agen untuk memberikan produk yang lebih murah daripada membeli ke pasar. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Dalam usaha ini, pemilik memiliki 1 orang karyawan yang membantu dalam kegiatan usahanya, dan pemilik juga bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang baik kepada karyawan agar usaha konter ini lebih berkembang ke depannya. Yang ketiga, actuating atau pengimplementasian. Dalam melakukan usahanya, pengimplementasian yang dilakukan untuk mewujudkan perencanaan yang telah disusun sejak awal usaha adalah dengan melakukan kerjasama dengan sales atau agen. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Dalam melakukan pengawasan, pemilik melakukan pengevaluasian terkait dengan pelayanan, produk yang ditawarkan kepada konsumen. B. Aspek hukum. Dari hasil wawancara yang saya lakukan bersama pemilik konter Ratu Seluler, bahwa usaha ini didirikan pada tahun 2023, serta usaha konter ini belum memiliki legalitas usaha karena penghasilannya masih tergolong kecil, yaitu di bawah 50 juta rupiah. Peraturan Perdana Menteri Peraturan Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang SIUP, yaitu SIUP hanya diwajibkan bagi pelaku usaha dengan kekayaan bersih di atas 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Dari segi produk, barang-barang yang diperjualbelikan di konter Ratu Seluler ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Aspek manajemen pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui
pelanggan. Usaha ini hanya memerlukan satu orang pekerja karena pemilik juga terjun langsung dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Aspek keuangan dan finansial. Aspek keuangan dan finansial dalam studi kelayakan bisnis adalah penilaian terhadap kelayakan finansial usaha. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah usaha tersebut menguntungkan atau tidak. Beberapa komponen penting dalam aspek keuangan dan finansial adalah yang pertama, modal usaha. Modal usaha dari usaha konter Ratu Seluler ini pemilik menggunakan modal sebesar 15 juta. Yang kedua, pendapatan usaha. Dari usaha konter Ratu Seluler ini, pemilik memiliki pendapatan bersih sekitar 300.000. Yang ketiga, biaya usaha. Untuk biaya sewa tempat sebesar 15 juta per tahun dan gaji karyawan sebesar 1 juta per bulan. F. Aspek produksi dan operasional. Yang pertama, aspek produksi. Dalam konteks usaha konter, produksi tidak diartikan sebagai proses pembuatan produk, melainkan kepada penyediaan layanan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Beberapa aspek produksi dalam usaha konter. Yang A, persediaan produk. Ratu Seluler ini sudah memiliki persediaan produk yang memenuhi permintaan pelanggan. B, pembelian produk. Konter Ratu Seluler sudah memiliki produk dari sales atau agen terpercaya dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua, aspek operasional. A, lokasi konter Ratu Seluler ini sangat strategis karena berada di tengah-tengah pemukiman warga, jadi mudah diakses oleh pelanggan. Yang kedua, peralatan yang digunakan. Dalam menjalankan usahanya, konter Ratu Seluler menggunakan HP, mesin EDC untuk jasa transfer uang dan lain-lain. G. Aspek risiko bisnis. Risiko bisnis adalah kemungkinan terjadi kejadian tidak terduga yang dapat berakibat negatif pada keuntungan usaha atau bisnis yang dijalankan. Yang pertama, resiko yang dialami oleh pemilik konter Ratu Seluler adalah munculnya pesaing baru dengan harga yang lebih murah dan layanan yang lebih baik. H. Aspek ekonomi dan budaya. Yang pertama, aspek ekonomi. Dilihat dari wawancara yang saya dapat dari aspek ekonomi, pemilik usaha konter ini mengatakan yang A, analisis pasar. Terdapat potensi pasar yang cukup besar dari usaha konter ini, dikarenakan letak tempat yang strategis, yaitu di tengah-tengah pemukiman warga. Namun untuk segi persaingan tidak terlalu tinggi, karena hanya terdapat beberapa usaha sejenis. Yang B, biaya operasional. Untuk menjalankan usaha ini, pemilik memiliki usaha uang sewa tempat sekitar 15 juta per tahunnya. Yang C, pendapatan. Pendapatan yang didapat dari usaha ini lumayan menjanjikan dan bisa untuk memenuhi kebutuhan serta bisa untuk menambah barang lainnya. Yang kedua, aspek budaya. Dilihat dari aspek budaya, usaha konter Ratu Seluler ini sudah sesuai dengan nilai dan budaya lokal, khususnya masyarakat Tanah Hitam Padang Panjang. Pemilik memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan yang akan berbelanja. I. AMDAL. Dari segi lingkungan, penjual selalu menjaga kebersihan lingkungannya serta memungut sampah yang berada di sekitar lokasi tempat berdagangnya, baik itu sampah yang timbul akibat dari kegiatan usahanya maupun akibat dari produksi luar. Yang J, proyeksi laba rugi. Adapun penuturan dari pemilik, keuntungan bersih dari usaha konter ini per harinya bisa mendapatkan keuntungan 300.000. Kesimpulan,
Adapun kesimpulan terkait dengan kelayakan bisnis ini ialah bisnis ini layak untuk didirikan dan menimbang hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya, mulai dari pengaplikasian POAC sampai dengan analisis AMDAL-nya. Hanya itu hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.